1731 Rahasia 11. Gu Qingqing sendirian di dalam mobil dan merasa dirinya sangat bodoh. Tidak ada bensin di dalam mobil, ponsel tidak ada baterai, tetapi tidak ada charger di dalam mobil. Dia tersesat, dan dia bahkan tidak tahu bagaimana cara keluarnya. Setelah diingatkan oleh Leng Xicheng, ia dengan cepat berlari kembali ke dalam mobil, melaju ke sisi jalan, dan menyalakan lampu untuk mencegah mobil bertabrakan saat datang. Dan menutup jendela atap dan mengunci pintu untuk mencegah orang jahat datang. Dia terjebak di sini dan tidak bisa pergi kemanapun. Ada pegunungan di angkasa, tidak ada orang di sekitarnya, dan dia tidak berani memanggil orang. Seperti yang dikatakan Leng Xicheng, dia takut menarik orang jahat. Hanya lampu jalan yang redup dari jarak jauh, seolah mengisolasi dirinya dari segala sesuatu di sekitarnya. Dia tidak bisa mendengar suara apapun, bahkan mungkin karena sekarang bukan musim panas, dia menutup jendela, pintu, dan bersembunyi di dalam mobil. Bahkan suara serangga dan katak pun tidak bisa terdengar. Semua yang ada di sekitarnya tampak diam, hanya dia seorang. Dia biasanya tidak pernah takut, tidak peduli seberapa sulit pekerjaannya, tidak peduli seberapa sulit dia kembali di malam hari, tidak peduli seberapa banyak reporter yang mengelilinginya, dia paling hanya merasa kesal atau malu, dia tidak pernah merasa begitu takut. Sejak kecil, hanya beberapa hari setelah kematian ayahnya, dia berada di alam fantasi yang membingungkan. Sepertinya dia ditinggalkan oleh seluruh dunia dan tidak ada jalan keluar dimanapun. Dia ingin melarikan diri dan takut disakiti. Saat ini, dia baru menyerang lagi. Dia takut, dia benar-benar takut. Meskipun biasanya dia berpura-pura menjadi sangat kuat, seolah-olah King Kong tidak akan memecahkannya. Bahkan jika dia berasumsi, berspekulasi, dan berspekulasi oleh orang-orang di sekitarnya, dia bisa melanjutkan apa yang terjadi sebelumnya tanpa ekspresi. Apalagi ketika Leng Xicheng sering terlibat dalam skandal sebelumnya, ia juga berpikir untuk melepaskan semua ini dan dengan tegas bercerai. Namun, bukan berarti dia tidak akan takut, bingung, dan rapuh. Sejak kecil, dia tidak mendapat banyak kasih sayang dari keluarganya. Bahkan jika ayahnya sedikit lebih baik, dia jelas bisa merasakan bahwa ayahnya lebih menghargai dan menyukai kakaknya. Selain ayah, Ni Zining adalah yang terbaik untuknya. Bahkan jika dia tidak menyukai Ni Zining, dia tidak akan menyakitinya. Selama dia perlu melakukan sesuatu sendiri, dia akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Bahkan ada Lin Zuyi, meskipun dia tahu bahwa alasan mengapa dia mungkin dekat dengan dirinya sendiri tidak begitu murni, dia tetap berterima kasih. Dia seperti gadis kecil yang ingin dihargai dan disukai. Dulu, setelah ayah minum dan bertengkar dengan ibu, dia mengerut di sudut dan melihat dua orang melempar barang-barang di rumah ke tanah, lalu keluar untuk berkemas. Dalam prosesnya, dia harus berhati-hati agar tidak dimarahi oleh ibu. Dan sekarang, meskipun menganggap Leng Xiqiong menjadi baik, tapi dia masih tidak berani bergantung padanya, ia takut suatu hari nanti ia akan berpura-pura dingin pada dirinya sendiri. Karena takut tiba-tiba ia merobek tabir kekejamannya yang masih tersembunyi, takut dia memeluk wanita lain lagi, saya hanya bisa melihat situasi terbarunya di berita utama. Bagaimana mereka bisa baik? Bisakah itu lebih baik daripada ketika dia bersama Su Zipei? Jika dipikir-pikir, sebenarnya dia selalu sendirian dari dulu hingga sekarang. Dari situ terlihat ada lampu mobil yang diproyeksikan, tetapi dia tidak berani mengemudi atau membunyikan klakson. Bagaimana jika itu orang jahat? Bagaimana jika dia menghadapi situasi yang tidak terduga? Sampai mobil itu semakin dekat, sampai seseorang berteriak dari kejauhan. Qingqing, apakah itu Qingqing? Air mata Gu Qingqing langsung mengalir keluar. 1732 Rahasia 12. Apa itu dia? Apa itu Collins? Atau dia terlalu takut dan mengalami halusinasi pendengaran? Bagaimana jika yang datang bukan Leng Xi, melainkan orang jahat? Mobil itu memang datang dengan sangat cepat, tapi semakin seperti ini, semakin dia tidak berani, bahkan mematikan lampunya, mobilnya mati, sabuk pengaman sudah ditarik, dia melingkar di kursi pengemudi, pintu mobil terkunci rapat, belakangan, bahkan kursi pengemudi pun terasa tidak aman, juga tidak berani membuka pintu dan keluar, malah naik ke kursi belakang, dia bersembunyi di bawah jendela. Mobil itu melaju semakin dekat dan semakin dekat. Dia juga bersembunyi lebih dalam, memeluk lututnya dan menyembunyikannya menjadi bola kecil, sehingga orang di luar tidak bisa melihatnya. Dia benar-benar takut, takut itu bukan Leng Xicheng.
Tidak ada yang pernah menyelamatkannya, dan tidak ada yang pernah membiarkan merasakan cinta. Tidak masalah jika Anda tidak mencintainya, lebih baik mengurangi kritik dan lebih sedikit keseluruhannya. Sampai mobil berhenti di samping, ia mendengar suara pintu terbuka, mendengar seseorang berlari, kemudian mendengar seseorang mengetuk jendela, kemudian suara Leng Xicheng terdengar. "Qingqing, apakah kamu di dalam? Buka pintunya." Dia mendongak diam-diam. Dalam gelap, dia hanya melihat wajahnya di jendela mobil. Matanya seperti bintang yang menyala, menatap dengan gugup dan khawatir. Itu dia, benar-benar dia. Gu Qingqing teringat, mungkin karena terlalu banyak waktu untuk bersembunyi di sini, ia berusaha keras untuk mengingatnya, tetapi ia tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Untungnya, mobil ini juga milik keluarga. Leng Xicheng juga punya kunci, ia langsung membuka kunci dan membuka pintu. Begitu pintu mobil terbuka, Gu Qingqing yang awalnya tertutup di sudut tiba-tiba terjatuh. Leng Xicheng segera pergi untuk memegangnya. Sebelum mengucapkan kata pun, Gu Qingqing yang awalnya tertutup menjadi bola kecil berusaha untuk memutar tubuhnya dan mengulurkan tangan untuk memeluknya. "Jangan takut, aku datang." Untuk pertama kalinya Leng Xicheng melihat Gu Qingqing menyusut seperti ini, dan dia merasa sedih. Dia jarang menunjukkan ekspresi ketakutan dan kekhawatiran di depan orang luar. Apalagi jika dikelilingi oleh sekelompok wartawan, dia hanya menundukkan kepalanya dan tidak ingin menunjukkan ekspresi positif. Hanya kali ini, dia seperti melihat ayahnya meninggal 3 tahun yang lalu, dengan ekspresi ketakutan, khawatir, dan putus asa yang sama. Tidak peduli bagaimana Gu Qingqing menghiburnya, Gu Qingqing tetap memeluknya erat-erat, seperti beruang yang tergantung di puncak pohon, dan tidak melepaskannya. Leng Xicheng dengan susah payah memeluknya ke kursi belakang, menyuruhnya duduk di pangkuannya, lalu mencium rambutnya. "Jangan takut, aku datang, aku di sini." Dia masih tidak melepaskannya. Leng Xicheng hanya seperti sedang menggendong bayi dan berusaha melihat wajahnya. Petik 2. "Apa yang kamu lihat? Aku Leng Xicheng." Gu Qingqing dengan hati-hati berada di pelukannya. Ia mengangkat kepalanya dengan lembut, menatap Leng Xicheng dengan mata berkaca-kaca. Leng Xicheng segera maju dan menciumnya, lalu memeluknya lebih erat. "Jangan takut, aku datang." "Xicheng." Gu Qingqing baru bereaksi pada waktu yang lama. Dalam kegelapan, matanya menatap pada waktu yang lama, seperti sedang berhadapan dengan Jiao. Setelah waktu yang lama, ia mengumpulkan air mata dan menangis. "Ini aku di sini." Leng Xicheng maju dan mencium keningnya, lalu mencium ujung hidungnya, keningnya. Setelah waktu yang lama, dia berhenti berciuman sampai dadanya naik turun karena ketakutan. "Jangan membuatku lagi, juga jangan membuatku menunggu lagi." 1733 Rahasia 13. "Oke, aku tidak akan membohongimu, juga tidak akan membiarkanmu menunggu." Leng Xicheng mencium matanya dan memeluknya erat-erat. Gu Qingqing juga memeluknya dengan lembut, bahkan memeluknya lebih erat dari dirinya. Ia sangat ingin membiarkan Gu Qingqing pergi. Dulu saat mereka berdua dekat, dia juga memeluknya. Tapi, dia tidak pernah seperti sekarang, seperti orang yang akan tenggelam. Dia akhirnya memegang sedotan penyelamat hidup dan memiliki tekad untuk mati. "Apa kamu serius?" Dia mengangkat kepalanya, tangannya seperti bayi, meraih kain di dada jaketnya, dan hampir mendekati pipinya. "Apa yang kamu curigai?" Dia dengan lembut merapikan rambut yang panjang. "Aku tidak tahu." Gu Qingqing menenangkan kepalanya. Semakin dia setuju, dia semakin panik. Sepertinya ada sesuatu yang mencekik tenggorokannya dan membuatnya tidak bisa bernapas. Kelihatannya, selain menyerap kehangatan dari janjinya, tidak ada lagi yang bisa menghangatkan rasa aman yang semakin dingin. Leng Xicheng tidak melanjutkan pertanyaannya, tetapi mengalihkan perhatiannya. "Kenapa bisa datang ke sini? Bukankah dia sibuk?" Melihat ke samping, sepertinya ada dokumen yang dia letakkan di samping. Gu Qingqing masih sedikit terkejut. Mendengar Gu Qingqing bertanya pada dirinya sendiri, ia langsung menjawab. "Karena kamu bilang kamu ada di sini. Aku di sini, apa kamu akan datang?" Pada saat melihatnya, Leng Xicheng sedikit terkejut. Sebenarnya dia sudah sedikit menguasainya, tapi dia masih belum berani memastikannya. "Karena sudah lama tidak melihatmu." Jawaban Gu Qingqing juga sangat jujur. Leng Xicheng masih tersenyum dan bertanya, "Sebelumnya aku juga sudah melakukan perjalanan bisnis selama berhari-hari, kenapa aku tidak melihatmu datang untuk mengunjungiku?"
Siapa bilang aku tidak punya? Di San Diego, dia mengikuti, tetapi pada saat itu, dia tidak muncul di depannya. Saat memikirkan Santiago, dia merasa sedikit tidak nyaman dan dengan lembut bangkit dari pelukannya. Dulu kamu pernah bertemu denganku. Leng Xicheng sedikit terkejut, ia tidak peduli dengan mundurnya, dan dengan lembut menarik lengannya. Kapan? Bagaimana aku tidak tahu? Kau tahu apa? Saat itu kamu sedang sibuk bermesraan dengan Su Zipei. Jika bukan karena kejadian baru-baru ini, takutnya sekarang dia sudah menerima surat perceraian. Gu Qingqing tidak ingin menjawab pertanyaan ini, ia mendorong tangannya dengan lembut, tetapi ditarik dengan kuat oleh Gu Qingqing dan memeluknya. Dia menoleh dan tidak ingin melihatnya, tapi juga ingin melarikan diri. Leng Xicheng melingkari pinggangnya dengan erat. Kelak temui aku, katakan langsung, jangan seperti ini lagi. Bagaimana jika ada bahaya? Apa yang bisa berbahaya? Bukannya mobil kehabisan bahan bakar, aku tersesat lagi. Kelak dia tidak akan mencarimu lagi. Tidak, aku suka kamu datang mencariku. Aku suka kamu berada di sisiku. Leng Xicheng berhenti sejenak, lalu berkata lagi. Siapa yang suka datang mencarimu? Wajahmu begitu besar. Gu Qingqing menatap pelan, ia mendorong tangannya dan menurunkan aku. Petik 2. Baru saja ia bangun, Leng Xicheng menarik tangannya lagi, Gu Qingqing jatuh ke pelukannya lagi, Leng Xicheng segera melingkarinya, menundukkan kepalanya dan menciumnya. Ia masih melawan keinginannya, tetapi Leng Xicheng langsung berkata, aku suka, kamu selalu menempatkan aku di hati. Gu Qingqing terkejut, ia teringat akan melihatnya. Lampu di dalam mobil tidak menyala, tetapi ia seperti melihat cahaya di matanya. Istriku tercinta. 1734 Rahasia 14. Gu Qingqing jarang menemukan istri, dan menemukan dengan mesra. Qingqing, ketika ia marah dan acuh tak acuh, ia langsung memanggil namanya. Gu Qingqing, ketika ia mengejek, ia juga menjelajah dengan sedikit sarkastik. Nyonya Leng, ketika memanggil istri, dalam 3 tahun terakhir ini sangat sedikit. Dia sedikit tidak yakin, lalu mengulurkan tangannya untuk menahan dadanya yang hendak ditekan. Petik 2. Apa katamu? Kenapa? Apa aku salah bicara? Kau bukan istriku. Leng Xicheng juga menekan wajahnya, ia tidak langsung menciumnya, tetapi dengan sengaja menggosok hidungnya dengan ujung hidung, dan napasnya menyembur ke pipinya. Apakah aku adalah istrimu? Dia tidak pernah merasakan manisnya dan romantisme pernikahan barunya, seolah-olah dia telah beralih dari hari pertama pernikahan ke periode sekilas 7 atau 8 tahun pernikahan. 3 tahun kemudian, pernikahan itu jatuh lurus ke bawah untuk melihat dua sisi. Baru di belakangan ini, ada sedikit lebih banyak keintiman, tetapi masih ada celah besar dengan pengantin baru yang bermadu dalam film dan drama televisi yang dia tonton. Kenapa? Surat nikah yang ditulis hitam di atas putih dilaporkan oleh Biro Urusan Sipil. Bukan istriku, siapa lagi yang ingin kamu nikahi? Leng Xicheng masih mengusap pipinya dan membuat Gu Qingqing marah, ia sedikit marah. Leng Xicheng. Dia mengulurkan tangannya dengan lembut untuk mendorongnya, tetapi dia hanya meletakkannya di kursi mobil. Gu Qingqing segera mundur, dan Leng Xicheng juga segera mendekat. Semakin ia mendekat, semakin ia mundur, sampai rompi itu menekan pintu mobil, Leng Xicheng pun segera mendekat. Tetapi dia sengaja tidak menekannya, masih ada jarak beberapa sentimeter dari tubuhnya, dan wajahnya berhenti beberapa sentimeter di depan wajahnya. Dia tidak menciumnya, matanya sengaja bergerak perlahan di wajahnya, dan hidungnya dengan lembut menyapu setiap inci otot di wajahnya, setiap fitur wajah. Setiap kali dia mengubah wajahnya, jantungnya berdegup kencang. Setiap napasnya langsung mempengaruhi pikiran. Tanpa sadar, matanya bergerak mengikuti matanya. Melihat matanya yang tampak santai dan sengaja menyapu wajahnya. Petik 2. Baru saja dia mengucapkan beberapa kata, dia merasa hanya menggerakkan mulut, seolah-olah menyentuh bibir, dagunya. Beberapa hari ini, dia juga sedikit sibuk. Ada janggut hijau di dagunya. Ketika dia berbicara, dia merasa seolah-olah jatuh ke padang rumput hijau, dan ada arus kecil yang mengalir dari bibir. Bisa apa? Dia juga sengaja menoleh ke samping. Jelas-jelas hanya berjarak beberapa milimeter dari sisi wajahnya, tapi dia tidak pernah menempelkannya. Semakin dia menolak, semakin dia sulit bernapas. Dia tidak melarikan diri, mundur juga tidak,
bersembunyi juga tidak, dan berlari juga tidak. Sekarang dia tidak memiliki rasa takut, khawatir, dan takut. Jika ada, dia hanya takut mereka akan begitu dekat sehingga akan dilihat dan menuai kritik. Minggir, dia hampir kehabisan napas. Leng Xicheng mendekat lagi, membuatnya terkejut dan segera mundur. Ia ingin sekali melewati pintu mobil dan dipaksa masuk ke sudut mobil oleh Leng Xicheng. Jantungnya menjadi gila, tok-tok, suhu tubuhnya tiba-tiba meningkat. Matanya dekat di depan matanya, membuatnya takut untuk membuka matanya. Kamu mau tidak mau. Jangan ganggu orang lagi. 1735 Rahasia 15. Siapa yang menginginkannya? Leng Xicheng melihat keringat bercucuran di dahi dan bersandar sedikit ke depan lagi. Kali ini, jarak antara kedua orang itu hampir kurang dari 1 cm. Setiap gerakannya, termasuk bernapas, berbicara, dan bahkan detak jantung yang lebih besar, bisa langsung di dekatnya. Begitu Leng Xicheng mendekat, Gu Qingqing tiba-tiba merasa gelisah bahkan tidak berani bernapas. Ia seperti tokek, ingin sekali menyusut, dan tubuhnya akan kehilangan berat badan. Ia bertekad untuk tidak menyentuhnya. Apa kamu sudah menanamkan? Hah! Nada akhir dari kata terakhir itu bahkan lebih tinggi, seperti angin kencang yang tiba-tiba terbang ke langit dalam sekejap. Dia terus bangkit dan tidak memiliki cukup energi kinetik, tetapi dia langsung jatuh ke tanah dan merasa sedikit enggan, jadi dia menggantungkan diri dan merasa lebih tidak nyaman. Tidak disangka, ternyata kamu adalah wanita seperti ini. Kau mau? Melihat ketakutan dan kesulitan di matanya, ia menjadi lebih tertarik. Nada akhirnya terdengar lembut, seperti akan memukul jantung. Cepat mati, cepat lahir. Gu Qingqing tahu bahwa Gu Qingqing sengaja menggodanya, tetapi ia tidak tahu bagaimana harus bersembunyi. Ia langsung mencium dan mencium dengan ganas. Gu Qingqing juga digendong olehnya dan jatuh. Gu Qingqing malah naik dan dua orang jatuh di kursi belakang. Melihat bahwa krisis akhirnya telah selesai, dia ingin segera bangkit, tetapi dia dipeluk olehnya. Kenapa? Dia ingin melarikan diri setelah berciuman. Petik 2. Apa kita harus terus berlari? Dia tidak sebodoh itu. Tetapi Leng Xicheng memeluknya erat-erat. Aku awalnya bekerja dengan baik. Seseorang menelepon dan menyeretku keluar dari lokasi konstruksi. Saya berkendara 1 atau 2 jam untuk menemukan Anda. Butuh banyak waktu, bahkan uang bensin. Gu Qingqing berkata dengan cepat. Aku akan memberi uang. Leng Xicheng tersenyum tipis. Aku tidak bisa pindah. Tapi kekayaan bisa yin. Siapa yang mau yin kau, lepaskan aku. Wajah Gu Qingqing memerah dalam sekejap. Ia tidak bisa melupakan rasa malu, takut, dan melupakan semuanya. Aku juga tidak busuk. Bangunlah sendiri. Leng Xicheng sengaja melepaskan tangannya, Gu Qingqing segera bangun, dan Leng Xicheng menariknya lagi. Gu Qingqing. Ah! Ia berteriak dan jatuh kembali ke pelukannya. Leng Xicheng pun tersenyum nakal. Ini adalah kamu sendiri. Petik 2. Setelah selesai berbicara, dia tidak lagi terlalu malas untuk berbicara kosong di dekatnya. Dia langsung memeluknya dan berbalik. Posisi atas dan bawah berubah. Dia tiba-tiba terjepit di sudut kursi belakang dan tidak bisa bergerak. Gu Qingqing masih ingin berjuang. Kamu bilang lepaskan aku. Leng Xicheng mengangguk. Aku sudah menyatakannya. Detik berikutnya, dia menekankan. Tapi aku menyesal. Kamu. Gu Qingqing marah. Kali ini Leng Xicheng mencium ujung hidungnya. Tidak mau. Sudah terlambat untuk tidak mau. Jangan, ini hutan belantara. Bagaimana jika ada orang yang datang? Bagaimana jika ada kamera di sini? Gu Qingqing masih sedikit khawatir dan segera mengemudikannya. Bagaimana mungkin seekor bebek bisa terbang? Leng Xicheng menundukkan kepalanya dan menciumnya. Sudah begitu malam, di sini ada jalan pegunungan lagi. Di mana ada orang yang datang dan di mana ada kamera? Apakah Anda akan tersesat jika seseorang datang? Tidak perlu, bagaimana jika ketahuan? Bagaimana mungkin? Sebelum Leng Xicheng selesai berbicara, tiba-tiba lampu mobil melintas di jalan pegunungan di daratan. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara gong sekretaris Cheng bergema di pegunungan, ada tidak, benar. 1736 Rahasia 16. 10 menit kemudian, sekretaris mobil Cheng datang dan melihat mobil Leng Xicheng berhenti di samping. Dia segera melompat keluar dari mobil dan berteriak. Tuan Leng.
Lampu-lampu mobil menyala. Setelah melihat mobil itu cukup lama, tidak ada orang di dalam mobil. Sekretaris Cheng sedikit bingung. Dia melihat mobil yang masih diparkir tidak jauh dari sana dengan lampu yang menyala. Begitu dia berlari, dia melihat dua orang duduk tegak di kursi belakang mobil, duduk sambil menonton video ponsel. Kedua orang itu dengan mimik wajah yang masih serius, yang mengenakan juga sangat serius. Jas Leng Xicheng diikat dengan sangat ketat, Gu Qingqing bahkan mengenakan pakaian profesional, baju yang sama dikancing dengan ketat. Kedua orang itu mengerutkan kening yang pahit dan tampak dia terlihat serius. Kalau bukan dubbing yang ada bahasa Jepangnya, Sekretaris Cheng tidak tahu kedua orang ini sedang menonton kartun. Sekretaris Cheng menanggapi dan berteriak, "Leng, Presiden Leng." Suara Leng Xicheng sangat tenang, ia mengangguk dan menyimpan ponselnya. Sang Xia cukup tampan. Petik 2. Melihat animasi itu cukup bagus, Sekretaris Cheng teringat, ingin tertawa tapi tidak berani tertawa. Leng Xicheng bertanya dengan wajah serius. "Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini?" Sekretaris Cheng berkata, "Tuan Leng, di dalam mobil Anda ada lokasi GPS, bisa dicari." Leng Xicheng bertanya lagi, "Kamu sudah datang? Bagaimana dengan lokasi konstruksi?" Tuan Leng tenang saja, dia sudah mengatur orang untuk mengawasi, dan dia pasti bisa menyelesaikannya dengan lancar. Sekretaris Cheng mengepalkan dadanya dan berjanji. Leng Xicheng mengangguk. "Sangat bagus, sangat, baiklah." Setelah mengucapkan beberapa kata terakhir, dia hampir berbohong dengan penuh kebencian. Untuk waktu yang lama, kemarahan di hatinya akhirnya mereda. Dia berjalan keluar dari mobil dan berkata, "Mobil ini kehabisan bensin, kamu bisa pulang sendiri. Bagaimana aku bisa mengemudikannya jika kehabisan bensin?" Sebelum Sekretaris Cheng selesai berbicara, Leng Xicheng meliriknya dengan dingin. Meskipun ekspresinya sangat tenang, Leng Xicheng tahu bahwa ia mendengar suara itu. Setelah Leng Xicheng keluar, ia berjalan 2 langkah dan tidak ada gerakan di belakang. Leng Xicheng sedikit mengernyit dan berbalik. Gu Qingqing masih duduk di kursi. Leng Xicheng tidak lupa mengingatkan. "Qingqing." "Ah, baiklah." Gu Qingqing baru bereaksi. Ia menutup kepalanya dan keluar dari pintu mobil. Mungkin karena berjalan terlalu cepat, ia tidak sengaja menabrak kepalanya. Ketika turun dari mobil, ia terhuyung-huyung 2 langkah. Leng Xicheng mengulurkan tangan untuk menyambutnya. Ia disentuh oleh lengan Leng Xicheng, seolah-olah seluruh tubuhnya terbakar, dan segera melompat ke samping. Sekretaris Cheng bertanya dengan sopan. Nyonya Beiming mengerutkan keningnya, ia terus menunduk dan mengangguk dengan santai untuk bersembunyi. Sebelum Leng Xicheng pergi, ia tidak lupa meninggalkan kalimat. "Jika aku tidak melihatmu ketika aku kembali, gajiku akan hilang bulan ini." Tapi, Presiden Leng, tidak ada minyak di dalam mobil ini, tidak ada bensin. Bagaimana dia akan mengemudi? Itu urusanmu. Kalau kamu tidak datang tepat waktu, gajimu selama setengah tahun ini sudah tidak ada lagi. Leng Xicheng mengetuk Sekretaris Cheng dengan ganas, dan akhirnya meninggalkan kalimat. Ia menarik Gu Qingqing ke arah mobil yang dikendarai Gu Qingqing, kemudian langsung memutar setir dan pergi, meninggalkan Sekretaris Cheng yang hanya ingin menangis. Leng Xicheng melaju kembali ke resor dengan kecepatan tercepat, dan baru menghela napas ketika ia berhenti. Api di tubuhnya tiba-tiba dipadamkan oleh Sekretaris Cheng yang bodoh ini, benar-benar sangat marah. Tetapi setelah membawanya kembali, Leng Xicheng melirik ke samping dan melihat selai. Leng Xicheng menghela napas. "Kamu istirahat dulu." 1737 Rahasia 17. Dia mengantarnya ke villa yang telah diperbaiki di resor. Dia berhenti dan turun. Gu Qingqing juga tidak bergerak. Setelah waktu yang lama, dia berkata, "Aku akan mengantarmu masuk." Petik 2. Gu Qingqing menoleh dan meliriknya. "Bagaimana denganmu? Besok sore ada upacara peresmian, aku masih harus pergi melihatnya." "Lupakan saja, karena dia sudah kembali, dia harus pergi dan melihatnya." "Aku juga ikut." Gu Qingqing segera berkata, dan Leng Xicheng tiba-tiba tercengang. "Apa yang akan kamu lakukan?" "Aku datang untuk mencarimu. Jika dia ingin beristirahat, dia bisa beristirahat kapan saja. Mengapa dia harus datang ke sini?" "Tidak bisa, sekarang sudah larut." Leng Xicheng menggelengkan kepalanya. "Aku tidak bisa pergi terlalu lama, aku akan segera kembali." Petik 2. Ia tidak percaya omong kosong Leng Xicheng. Bahkan jika ia memiliki lebih banyak wanita sebelumnya,
hal pertama yang ia inginkan adalah karirnya. Jika dia fokus pada pekerjaannya, dia akan melupakan semua yang ada di sekitarnya. Aku ikut denganmu. Ia menggelengkan kepalanya, Leng Xicheng masih ingin menolak, ia menambahkan. Bukankah kamu bilang, resor ini punya bagianku? Aku akan melihat, industri milikku sendiri. Apa yang salah? Selain itu, kamu juga mengatakan bahwa kamu berharap aku bisa mengundurkan diri dan pergi ke grup Leng untuk membantumu. Sekarang, jangan biarkan aku lewat, apakah aku takut aku akan membiarkan bawahanmu melihatnya, atau apakah hal-hal yang kamu katakan itu benar-benar bagus untuk menipu aku? Leng Xicheng tidak menyangka, ia masih berbicara satu persatu, dan untuk sesaat ia sedikit terkejut. Namun, mendengarkan apa yang dia maksud di dalam dan di luar, dia ingin bersamanya dan menemaninya, dan hatinya terasa sedikit manis dalam sekejap. Namun, melihat wajahnya yang masih terlihat lelah, dia menggelengkan kepalanya. Petik 2. Kamu pergi istirahat, aku berjanji, kamu akan kembali dalam waktu setengah jam. Petik 2. Kamu bilang, kamu akan kembali dalam waktu setengah jam. Aku akan memberimu waktu. Jika tidak bisa kembali, aku akan menghukummu. Leng Xicheng mengangguk sambil menatapnya dengan serius. Oke, jika aku tidak bisa kembali, aku bersedia menerima hukuman. Menurutmu, apakah itu diikat atau kamu duduk di atasku atau aku bekerja sama denganmu? Jika Gu Qingqing tidak mengerti apa yang dia katakan pada awalnya, ia akan mengerti apapun setelah 3 tahun menikah dengannya. Awalnya dia masih sedikit khawatir, tapi suasana hatinya sudah tidak ada, dia langsung berbalik. Sebaiknya kamu jangan kembali. Dia berbalik dan masuk ke villa. Itu tidak boleh, aku harus melakukan apa yang aku katakan, mengatakan ada hukuman, ada hukuman. Tenanglah, kamu tidak tega, menghukum, aku juga, akan, rela, dihukum. Ketika Leng Xicheng mengatakan ini, Gu Qingqing kebetulan sedang menaiki tangga dan hampir jatuh. Dia menoleh dengan marah dan hendak berbicara. Ada bawahan yang datang untuk mencari Leng Xicheng. Pria itu menoleh dan sedang berkomunikasi dengan pria itu. Cahaya malam hari menyinari wajahnya, membuat lekukan wajahnya yang bersudut jauh lebih lembut. Dia menundukkan kepalanya dan mendengarkan dengan cermat, terlihat serius dan hati-hati, dan penuh pesona di antara tangannya dan kakinya. Dia ingin bekerja, dan dia tidak bisa menghalanginya. Bagaimanapun, resor ini tidak hanya miliknya, tetapi juga kenangan indah mereka. Dia masuk ke villa dan sengaja memutar setiap kamar untuk memeriksa dan memeriksa. Kali ini, dia tidak menemukan peralatan mandi wanita, rambut, sepatu, dan sejenisnya. Bahkan peralatan makan dan tidur hanya satu set, jadi dia baru bisa beristirahat dengan puas. 1738 Rahasia 18. 2 jam kemudian, Leng Xicheng baru kembali dengan tubuh lelahnya. Gu Qingqing membuka pintu dan sudah tertidur. Ia masuk dengan hati-hati dan tidak ingin mengganggunya. Tanpa diduga, begitu kakinya menginjak 1 atau 2 langkah, Gu Qingqing tiba-tiba duduk dari tempat tidur dan mengusap matanya yang masih tertidur. Leng Xicheng sejenak berpikir, lalu melepas mantelnya dan mengganti sepatunya. Petik 2. Maaf, sepertinya aku harus menerima banyak hukuman. Gu Qingqing menguap, mengulurkan tangannya, langsung memeluk pinggangnya dan meringkuk di pelukannya. Begitu melihat Gu Qingqing seperti itu, mata Leng Xicheng juga menjadi lembut, dan Wei Yai menyuruhku mandi dulu. Petik 2. Gu Qingqing memejamkan matanya, tetapi masih menahan kepalanya dengan tegas, kepalanya sedikit digosok-gosok, bersandar pada lengan Gu Qingqing, dan tubuhnya memilih posisi yang paling nyaman untuk didekatkan. Leng Xicheng juga tidak ingin meninggalkannya, ia mengulurkan tangan dan memeluknya lebih erat. Gu Qingqing memejamkan mata, tubuhnya juga sadar tanpa mendekat, dan keduanya saling menempel lebih erat. Resor ini berada di pegunungan. Saat matahari bersinar di siang hari, masih terasa dingin di pagi hari. Leng Xicheng ingin membantu menutupi selimut, dan baru saja menggerakkan tangan, sebaliknya ia memeluk lebih erat. Dia tidak berani bergerak lagi, jadi dia hanya bisa berpelukan erat. Sekarang sudah dini hari, dan dia sudah terlalu lama sibuk. Leng Xicheng khawatir jika dia bergerak lagi akan mempengaruhi tidurnya, jadi dia hanya memeluknya erat-erat dan takut mengganggunya. Lampu di samping tempat tidur masih menyala. Gu Qingqing memeluk Gu Qingqing di dalam pelukannya. Kepalanya bersandar pada lengan Gu Qingqing,
ia bersandar pada lengan Gu Qingqing, dan lengan di pinggangnya. Ia benar-benar percaya diri. Setiap kali dia bernapas, dia melihat setiap naik turunnya dadanya, tenang, dan bermakna, dan sepertinya dia merasa nyaman dan nyaman. 10 tahun mereka kenal, menikah selama 3 tahun, dari dulu sampai sekarang, tampak baru di belakangan ini, dia baru saja agak dekat dengan dirinya sendiri, dan sekarang, dia benar-benar merasa dari dalam hatinya bahwa dia sudah menganggap dirinya sebagai orang yang bisa dipercaya. Keluarganya, mungkin nanti, juga akan berubah menjadi kekasihnya. Tidak masalah, dia masih punya waktu untuk menunggu. Dia punya waktu seumur hidup untuk menunggu dia jatuh cinta pada dirinya sendiri. Menatapnya menembus dahi, kelopak mata yang ramping tertutup rapat, bulu mata yang panjang bergetar karena napasnya, hidungnya mancung, kemudian membungkusnya yang kemerahan. Leng Xicheng perlahan mendekat, dia tidak menciumnya untuk waktu yang lama di dalam mobil. Pada saat ini, dia perlahan mendekat, mencoba mencuri ciuman selagi dia tertidur. 10 cm, 5 cm, 3 cm, 2 cm. Lebih dekat, lebih dekat. Dia bahkan sedikit melirik untuk menciumnya dengan lebih baik. Tepat ketika Gu Qingqing hendak mendekatinya, bulu matanya bergetar ringan, dan ia perlahan membuka matanya. Gerakan Leng Xicheng yang semula mendekat tiba-tiba membeku saat ini. Murid mata yang kuning menatap wanita itu terdiam, seolah takut ia akan menyadari bahwa dirinya yang berinisiatif untuk datang untuk berciuman. Gu Qingqing terus menatapnya dengan bingung, dan ia juga terus menatapnya. 5 detik, 10 detik, setengah menit, 1 menit, Leng Xicheng tidak berani bergerak, bahkan ia tidak menelan air liurnya dengan gugup. Ketika Gu Qingqing baru saja akan melakukan sesuatu, Gu Qingqing mengedipkan matanya dan melangkah maju untuk mencium bibir Gu Qingqing dengan cepat. Kemudian, ia menyesuaikan tubuhnya untuk mencari posisi paling nyaman. Gu Qingqing tertidur di pelukannya, dan keduanya bersandar lebih erat. 1739 Rahasia 19. Dicium olehnya, terutama oleh tubuhnya yang lembut. Terutama ketika dua orang awam, meskipun mereka tidak mengganti pakaian rumah, tetapi pakaian di tubuhnya sangat tipis. Begitu dekat, mudah untuk memiliki beberapa emosi yang tumbuh pembohong. Terutama ketika mereka berdua hampir dekat di dalam mobil. Saat ini, bernapas sedikit, menggosok sedikit, dan mendekat sedikit membuat merasa lebih tersiksa. Ketika dia hampir mendekat, dia melirik jam weker di samping tempat tidur jam 3 pagi. Dia harus kembali bekerja besok, dan butuh setidaknya 2 jam untuk kembali ke kota dari sini. Saya akan mampu pada jam 6 pagi besok. Dia menunduk dan melihat wajahnya saat ini seperti kucing kecil, karena hari ini dia akan pergi bekerja dan memakai riasan tipis, karena dia baru saja bersembunyi di dalam mobil dan takut, dan ada bekas riasan. Tapi sang Xia tersenyum bahagia, terlihat kecewa dan menggemaskan. Tidak bisa melihatnya lagi. Dia tidak tidur sepanjang malam, jadi dia harus beristirahat dengan baik. Dia melihat ada bayangan biru di bawah sudut matanya, dan dia tahu bahwa dia pasti sangat sibuk akhir-akhir ini. Dia ingin menarik tangannya untuk membuat tidur lebih nyaman. Tapi begitu dia menggerakkan tangannya, dia mengerutkan kening dalam tidurnya. Kemudian, dia menggerakkan tubuhnya dengan tidak nyaman. Leng Xicheng tidak berani bergerak, tetapi ia tidak bergerak. Ia sangat menempel, dan ia merasa lebih tidak nyaman. Dia tidak ingin membangunnya, juga tidak ingin meninggalkannya, dan tidak ingin mengganggunya untuk sedikit pikirannya sendiri. Dia begitu dekat, bukankah seharusnya dia bahagia? Setidaknya saat ini, yang ada di pelukannya adalah rasa sakit yang manis, bukan? Leng Xicheng hanya bisa menyentuh rambutnya, jakunnya berusaha naik turun, menutup matanya dan membaca mantranya dengan tenang. Petik 2. Setelah membacanya, tidak ada perbaikan, api iblis di dalam hati semakin membara. Dia tidak berdaya, jadi dia harus memeluknya lebih erat, dan melanjutkan dengan rasa sakit dan manis. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Keesokan harinya, Gu Qingqing terbangun dari tidurnya. Ketika bangun, ia melihat dirinya masih mengenakan pakaian kemarin dan menemukan bahwa ia tidak berada di rumah, melainkan di resor. Ia juga ingat bahwa ia datang untuk mencari Leng Xicheng tadi malam. Namun, ketika melihat sekitarnya, Leng Xicheng sudah tidak terlihat. Dia sedikit terkejut. Ketika dia turun dari tempat tidur dan pergi mencarinya, dia mendengar suara di kamar mandi. Leng Xicheng bangkit dan memakai sandal untuk melihatnya.
Pintu kamar mandi tiba-tiba terbuka, ada tetesan udara di rambut Leng Xicheng, dan ia menyekat tubuhnya dengan handuk. Jelas, dia baru saja mandi. Saat melihatnya bangun, mata Leng Xicheng sedikit dingin. Sudah bangun. Ia mengangguk, dan Leng Xicheng menambahkan, Sang Xia, aku akan mengantarmu pulang. Kembali sekarang seharusnya tidak menunda pekerjaanmu. Gu Qingqing mengangguk lagi dan pergi ke kamar mandi. Setelah mandi, beberapa bawahan mengantarkan sarapan, dan perannya juga sangat melimpah. Leng Xicheng dan dirinya makan sarapan dengan tenang, bangkit dan mengantarnya pergi. Sepanjang jalan keduanya sepi, meskipun Gu Qingqing tidur sebentar tadi malam, tapi yang jelas waktu tidurnya tidak banyak, bersandar di depan mobil dan berduka lagi, hanya samar-samar merasa ponsel orang di sekitarnya bergetar terus. Leng Xicheng yang takut menemukannya dan membangunkannya, bahkan nada dering ponsel pun dimatikan, selalu melakukan pekerjaan dengan kata-kata. Leng Xicheng segera membangunkannya dan berkata, sudah sampai, ambil barangnya. 1740 Rahasia 20. Gu Qingqing mengangguk. Dia mendongak dan hanya melihat bayangan biru tebal di mata Leng Xicheng, dan ada darah merah di matanya. Jelas, dia tidak tidur nyenyak tadi malam. Dia masih sedikit khawatir dan berkata, lain kali, jangan bekerja begitu keras. Lihatlah lingkaran hitam di bawahmu, wajahmu juga tidak bagus. Karena siapa lingkaran hitamku? Leng Xicheng sedikit marah ketika mendengarnya, wanita ini benar-benar keterlaluan. Gu Qingqing masih menutup dan menatapnya dengan bingung. Semalam tidak cukup berciuman, sekarang harus dibayar 2 kali lipat. Dia segera melompat ke atas, menggigit bibir, dan menggigitnya dengan keras. Gu Qingqing terkejut, apakah ini di lantai bawah atau di luar kantor? Ia segera mengulurkan tangan dan mendorongnya, melihat sekelilingnya dengan panik, takut dilihat orang lain. Leng Xicheng. Leng Xicheng menerapkannya mendekat, dan menghancurkannya bola-balik, seperti besi yang terbakar, dan harus meninggalkan sesuatu di tubuhnya. Setelah beberapa saat, dia bangkit dan melihat bekas gigi yang jelas di bibirnya. Kemudian dia mengangguk dengan puas. Petik 2. Nah, sungguh hal yang baik, ini keterlaluan. Bibirnya berubah menjadi seperti ini, bagaimana dia bisa bertemu orang? Orang seperti ini, murah dan penurut. Gu Qingqing menyoroti-nya dengan marah, Leng Xicheng masih berkata dengan serius. Ayo pergi bekerja, bukankah kamu bilang sibuk? Atau kamu bisa mengambil cuti hari ini? Maka jangan pergi. Gu Qingqing meraih tangannya dan meminta kembali. Gu Qingqing segera melepaskan tangannya, aku pergi bekerja. Leng Xicheng masih mengerutkan keningnya, pergi begitu saja. Gu Qingqing menoleh dan melihat tasnya. Semua datanya ada di sana. Ya, tidak ada yang hilang. Ada lagi. Apa lagi? Gu Qingqing mengerutkan kening dan berpikir. Mobil yang dikendarainya malam tadi ketinggalan di pinggir jalan. Sekretaris Cheng akhirnya mengemudikan mobil itu kembali, tetapi pagi-pagi sekali Leng Xicheng melihatnya masih takut dan tidak membiarkannya mengemudi sendiri. Ia meminta seseorang untuk membantuku mengemudikan mobil. Aku harus mengemudi ke kantor. Petik 2. Tidak lupa apa. Gu Qingqing melanjutkan dengan hati-hati, ia benar-benar tidak bisa berasumsi. Bagaimana kalau kamu mengingatkanku? Leng Xicheng mengulurkan tangannya, ia mendekat, dan Leng Xicheng mencium wajahnya. Sudah selesai, giliranmu. Pria ini, tidak cukup hanya berciuman saja, masih harus terus memohon. Gu Qingqing menyentuh wajahnya dengan lembut. Sekarang sudah bisa, kan? Leng Xicheng jelas merasa ketulusannya tidak cukup. Aku mengingatkanmu 3 kali, apa aku bisa mendapat ketidakseimbangan seperti ini? Gu Qingqing teringat, ia menoleh dan meliriknya, tiba-tiba mendekat, dan mengacungkan gigi tajam di wajahnya. Leng Xicheng terkejut dan segera mundur. Gu Qingqing baru tersenyum setelah ia menggigit bulan purnama. Ini namanya, menggunakan cara yang sama untuk melakukan hal yang sama. Leng Xicheng menyeka air liurnya dengan tisu dan ekspresi mengancam. Tunggu saja, aku akan membereskanmu ketika kamu kembali. Gu Qingqing juga memprovokasi dengan mata yang sama. Keduanya saling memandang selama beberapa detik sebelum tersenyum. Aku pergi bekerja. Leng Xicheng juga mengangguk. Aku juga ingin kembali bekerja. Setelah keduanya mengucapkan selamat tinggal, Gu Qingqing melihat mobil itu pergi. Begitu mereka berbalik dan masuk, ia melihat Lin Zui. Dia terkejut. Direktur Lin. Lin Zui tidak menyapanya,
Matanya perlahan jatuh ke bibir yang padat dan ke pakaiannya yang sama seperti kemarin. Selain itu, bukankah orang baru yang pergi itu adalah Leng Xicheng? Selanjutnya bab 1741 rahasia 21.